Amolongo, ni mau itimi. Selamat datang. Bersama saya Tedora Pabubung akan berbagi hasil aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif di SMP Negeri 4 Mimika. SMP Negeri 4 merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang mempunyai lokasi yang sangat strategis, yaitu berada di Kampung Karangsenang, Jalan Cendrawasih SP3, belakang Benglap, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Sekolah ini mempunyai letak yang strategis karena mudah dijangkau, dengan keadaan sekolah yang cukup tenang karena jauh dari keramaian, sehingga proses belajar mengajar berlangsung secara kondusif. Sekolah ini terkenal dengan keberagaman suku dan budaya, sehingga menjadi tempat pendidikan yang menciptakan lingkungan yang kaya akan keragaman budaya. Keanekaragaman ini memberikan pengalaman belajar yang unik bagi para siswa, memungkinkan mereka untuk saling berbagi dan memahami perbedaan antara satu sama lain. SMP Negeri 4 berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas, menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman, dan menghubungkan potensi setiap siswa. Dengan demikian, sekolah ini tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga menjadi wadah untuk memupuk toleransi, kerjasama, dan penghargaan terhadap keanekaragaman budaya. Sosialisasi tentang pembuatan keyakinan kelas kita SMP Negeri 4 Mimika. Baik, keyakinan kelas itu adalah merupakan elemen penting dalam pendidikan di kalangan siswa. Baik, latar belakang kenapa saya mengambil materi ini. Adanya kerjasama, saling mendukung, saling belajar dan saling bekerjasama ke sekolah dan pada akhirnya akan membentuk sebuah Nah, mari kita dengan keyakinan kelas. Kita berharap dengan kita semua sama-sama membuat keyakinan kelas, maka budaya positif di sekolah kita bisa tumbuh dengan baik. Implementasikan nilai-nilai profil Pancasila dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang termasuk di hari Sabtu. Kalau ada pertanyaan, budaya positif itu yang mana sih? Ya, budaya positif itu adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal. Orang tahu bahwa itu salah. Ya, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, dalam teori kontrol ini kita sebagai guru itu kita memiliki 5 posisi kontrol di sekolah. Ya, posisi kita adalah kita sebagai guru merasa berkewajiban bahwa memang perilaku siswa itu agar memiliki perilaku yang sesuai yang kita harapkan. Maksud itu, kelas saya seperti ini. Pasti seperti itu ya Bapak Ibu. Saya maunya nanti tidak ada yang makan di kelas, kan pasti begitu ya. Kita berpikir bahwa kita seorang guru itu kita memberikan hukuman kepada yang salah dan memberikan imbalan kepada yang baik. Itu adalah keliru Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah, siapa sih yang membuat keyakinan kelas ini? Semua guru. Kalau mau pembelajaran kita berjalan efektif, kita setiap masuk di kelas wajib mempunyai keyakinan kelas. Kalau itu orang semua sudah tahu bahwa itu salah. Tapi kalau kita tidak cantumkan di dalam keyakinan kelas, kalau kita tegur, kita seorang seperti itu ya. Jadi di sini mengapa harus keyakinan?
keyakinan. Kenapa bukan peraturan? Ya, kenapa di kelas itu harus keyakinan? Kenapa bukan seperti ini? Ketika kita mengendarai kendaraan roda 2, mengapa sih harus memakai helm? Nah, kalau jawabannya itu peraturan, ya kan? Jadi saya memakai helm itu karena takut ditangkap polisi, berarti itu peraturan. Tapi kalau saya memakai helm itu karena saya menghargai diri saya sendiri, itu adalah keyakinan. Oke, Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Berikut yang kedua, mengapa sih kita harus memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Pasti anak-anak juga berpikir begitu. Kenapa sih harus tepat waktu? Kalau kita terlambat, kenapa sih? Nah, jadi seperti itu. Nah, sehingga keyakinan kelas itu kita buat itu untuk mendukung motivasi dari dalam diri sendiri. Keyakinan kelas itu artinya itu dari siswa. Kalau peraturan itu dari, tapi kalau keyakinan kelas berarti dari kita sendiri, Bapak Ibu. Berikut ciri-ciri dari keyakinan kelas. Ciri-ciri dari keyakinan kelas adalah yang pertama bersifat abstrak. Abstrak artinya tidak nyata ya. Tidak. Ya. Kemudian keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak. Keyakinan kelas itu antara 5 melibatkan semua warga kelas. Membuat keyakinan kelas harus dengan sejauh kembali dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bukan pasti setiap waktu. Ya, Bapak Ibu. Oke? Ini ciri-cirinya ya. Bagaimana langkah dalam membuat keyakinan kelas? Yang pertama, sosialisasi ke anak-anak bahwa disiplin positif itu baik supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Terus yang kedua, menyusun keyakinan kelas beserta 3D. Para kalian setelah itu kita tempel. Nah, kalau sudah ditempel banyak-banyak itu, maka langkah yang ketiga adalah, ini langkah yang ketiga Bapak Ibu, mengubah kalimat yang negatif tadi itu menjadi positif, seperti itu. Jadi harus dirubah ke kalimat yang positif. Dan itu identiknya adalah dari orang lainnya. Yang keempat adalah menyusun tadi yang kalimat positif itu kita rangkum menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang tadi abstrak, panjang. Jadi kita cuma disiplin. Nah, kalau sudah ada, yang berikutnya adalah menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat. Kalau sudah membuat itu ditempatkan di tempat kira-kira yang mana yang mudah dilihat. Kemudian melakukan pendalaman setiap keyakinan kelas. Ya, itu langkah-langkahnya. Keyakinan kelas. Restitusi maksudnya pelanggaran maksudnya pelanggaran apa saja itu. Oke, ini kan kita lihat di kelas itu ada memang yang beberapa yang membuat, tapi masih ada sebagian besar yang belum membuat. Nah, sekarang kalau cuma 1-2 orang yang buat itu tidak akan maksimal. Jadi kayak saya kasih contoh ya. Ini juga saya ambil dari internet sih Bapak Ibu. Nah, ini brainstorming dari anak-anak ini. Nah, jadi ini masih peraturan ini karena banyak sekali. Kalau kita mau tempel yang seperti ini Bapak Ibu, kita mau bikin ini, anak-anak bingung mau ikuti yang mana. Banyak, ya kan? Nah, sehingga dia di sini kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang membutuhkan bantuan. Ya. Kemudian kami belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Jadi yang tadi yang masuk itu brainstorming itu kita jadi keyakinan kelas. Ini tinggal menjadi 5. Terus itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita simpulkan pada hari ini itu kita coba saja dulu ya. Kira-kira kalau mendengarkan kata membuat keyakinan kelas, apa yang masuk di benaknya Bapak Ibu? Tadi itu kita keliru, kecuali kalau sudah ada di kesepakatan kelas.
Nah, kalau saling mengejek itu apa bahasanya di dalam kebijakan universal? Saling menghargai ya. Dan dia masuk ke situ. Jadi satu saja kalimat itu, satu kalimat tapi banyak yang dia turunannya. Jadi ketika ada yang dilanggar itu dia sendiri. Nanti dia yang bilang, saya akan kirim cepat. Kebijakan kita untuk menegur anak adalah keyakinan kelas. Dan itu bersama. Setelah itu anak-anak menyusun masalah itu maksimal 5. Jadi gini Ibu, Anda reportnya. Ya. Karena anak-anak kan maunya bilang peraturan dan keparahan. Jadi kita harus menjelaskan dulu ke anak-anak apa itu keyakinan yang dimaksudkan di sini kan. Kemudian nanti supaya kita kesepakatan begini di tengah-tengah jalan sebenarnya nggak apa-apa. Kalau saya mulai dari awal. Memang dari awal kita harus bilang. Tapi saya cuma bilang cuma itu masuk sebelum. Saya kalau nggak dari Sebelum mengajar kita sudah sama-sama. Iya. Kita sudah peraturan. Kita tidak ambil lagi dari anak. Kalau ini kan kita mau dari kalian masing-masing. Apa yang kalian mau? Tidak boleh ribut. Ya. Tidak boleh makan. Tidak boleh Tidak datang terlambat. terlambat. Tapi kalau ibu kami minum silakan. Ya. Kalau makan tidak boleh karena saya juga minum kelas. Ada juga nanti untuk menghindari dehidrasi minum air putih dibolehkan. Karena kita sengaja bicara dulu. Ya. Makanya saya bisa minum katanya. Ya. Coba minum semua boleh. Kelas E ini jalan 9E kehadiran dan kepatuhan, menghormati guru dan teman, dan bertanggung jawab. 3 itu saja saya mengikuti. Okay, thank you. Semua selamat siang. Maaf saya ambil hasil kegiatan kami dari calon guru penggerak. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sosialisasikan tentang cara pembuatan keyakinan kelas. Hari ini kesimpulannya tentang langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas merupakan pijakan kita untuk mendisiplinkan anak. Ketika kita mau mendisiplinkan anak tanpa ada kesepakatan bersama, maka kesepakatan yaitu yang materi saya pada kegiatan yang lalu ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau ulangi lagi langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Dimulai dari yang pertama, mensosialisasikan tentang paparan singkat terkait dengan keyakinan kelas. Apa pentingnya kita membuat keyakinan di dalam kelas? Kemudian yang kedua, bersama dengan peserta didik, kita akan menyusun tentang keyakinan kelas yang dimulai dari brainstorming atau curah pendapat. Jadi kita arahkan anak-anak itu untuk maju satu-satu atau kita berikan kertas plano sehingga mereka menulis keadaan apa menurut mereka sehingga belajarnya itu lebih bermakna. Dalam pembelajaran menurut mereka yang bermakna itu kondisi seperti apa yang diharapkan. Setelah mereka mengadakan brainstorming, kita lanjutkan dengan mencatat semua masukan itu. Kita tempel di papan
semua masukan yang tadi. Setelah kita tempel, kita cari tadi yang mereka sampaikan yang ada bunyi-bunyi negatif, kita ubah ke kalimat yang positif. Diharapkan di dalam kesepakatan kelas nanti tidak ada yang berbunyi secara negatif. Setelah kita catat, kita ubah ke kalimat yang positif, maka kita akan alihkan menjadi dengan keyakinan kelas. Sehingga tadi yang tadinya 20 kesepakatan kelas kita permak menjadi 3 sampai dengan 7. Hanya menjadi 7 saja. Supaya hafal. Terima kasih yang sudah membuat, yang sudah langsung hafal. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu peserta didik membuat poster kemudian ditempel di tempat yang mudah kelihatan bagi mereka. Jadi di samping mereka sudah hafal, mereka juga bisa melihat setiap hari, sehingga tanpa kita kasih tahu mereka sudah tahu bahwa keyakinan kelas kami seperti ini. Setelah itu menempatkan keyakinan kelas di tempat yang mudah dilihat dan melakukan pendalaman setiap keyakinan kelas. Setelah kita buat, kita adakan pendalaman apa saja tadi yang kita sebutkan, poin-poin pentingnya tadi kita akan membuatnya secara bersama-sama. Nah, kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk, nah, langkah apa selanjutnya? Tindak lanjut setelah keyakinan kelas itu sudah ada, apa yang kita lakukan setelah itu? Yang pertama adalah melakukan pembiasaan. Jadi setidaknya setiap kita masuk kita ingatkan keyakinan kelas kita seperti apa. Atau misalnya kita lihat di luar saja, kita sudah bisa ingatkan mereka. Itu wajib kenal dan seterusnya. Jadi menjadi pembiasaan. Kemudian yang kedua, membuka ruang komunikasi dengan peserta didik untuk mengakomodasi kebutuhan. Misalnya ada lagi kebutuhan yang belum, kita bisa rubah. Kemudian melakukan penanganan permasalahan peserta didik dengan segitiga restitusi. Apabila ada keyakinan kelas yang dilanggar, maka yang kita lakukan adalah namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Ya, mari kita lihat sama-sama. Ya, ada istilah restitusi. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi biasanya kan begini Bapak Ibu, ketika kan yang membuat keyakinan kelas ini guru dengan siswa. Nah, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas itu, biasanya mereka akan minder atau ragu untuk kembali bergabung dengan sesamanya. Maka langkah yang kita bisa ambil supaya anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat adalah namanya restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi restitusi bukan kita guru-guru yang memberikan solusi, tapi murid itu tersebut sendiri yang akan memunculkan solusinya apa dengan tadi yang dia langgar. Seperti itu. Masalahnya tadi apa? Kira-kira solusinya apa? Dia sendiri yang akan memunculkan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi mereka sendiri yang melihat dalam dirinya. Saya sebenarnya ingin seperti apa? Bukan kita yang kasih tahu, kau harusnya seperti ini. Jadi anak sendiri yang berpikir bahwa saya sebenarnya mau jadi seperti apa. Dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi ini kalau dalam restitusi. Restitusi itu yaitu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjalan dirinya,
seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi. Yang dikatakan restitusi adalah seperti ini. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun restitusi adalah belajar dari kesalahan. Jadi nanti anak sendiri yang bisa memahami bahwa oh ternyata ini salah. Jadi saya bukan mau menebus, tapi saya belajar. Tadi saya salah karena apa? Jadi anak sendiri yang mendapatkan itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Restitusi itu adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, kalau kita restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi anak yang melihat sendiri dirinya, bukan kita yang tunjukkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Restitusi mencari kenapa saya melakukan itu tadi. Jadi anak sendiri nanti yang menentukan, oh saya melakukan ini tadi karena apa. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan. Jadi teorinya itu bahwa kita melakukan sesuatu itu berarti memenuhi kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan yang kita mau penuhi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Cara untuk menyelesaikan masalah banyak. Dan saya yakin bahwa kesiswaan sudah punya semua itu. Tapi di sini ditekankan bahwa restitusi adalah cara yang paling baik. Karena apa tadi? Bahwa semuanya itu dari dirinya sendiri. Ya, baik. Langkah dalam melaksanakan restitusi. Bagaimana sih melaksanakan restitusi ini? Yang pertama, ketika ada tadi yang menyimpang dari keyakinan kelas, maka tindak lanjutnya adalah restitusi. Salah satu langkah yang paling bagus diambil adalah segitiga restitusi. Segitiga. Kenapa dikatakan segitiga? Karena terdiri dari 3 sisi. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan. Pertama kita lakukan adalah kita stabilkan dulu. Jangan kita langsung, kau salah itu. Jadi kita stabilkan dulu. Kita mencairkan suasana dulu. Kalau sudah cair, kalau kita sudah lihat sudah cair, sudah stabil, baru kita melangkah ke segitiga yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tadi, yang mana tindakan yang salah. Jadi kita tidak tanya ke mereka, tadi yang salah apa, nanti anak sendiri yang sebut. Kita sudah stabilkan tadi keadaan. Jadi setelah validasi tindakan, nanti anak sendiri yang sebutkan bahwa oh, tadi saya salah seperti ini. Dan anak juga mempunyai alasan kenapa dia melakukan itu. Semua orang melakukan tindakan itu karena ada sesuatu. Ada teori kontrol di sebelah ini Bapak Ibu. Teori kontrol mengatakan bahwa kita semua akan melakukan hal baik. Yang kedua, semua perilaku manusia memiliki alasan. Ketika kita berbuat sesuatu pasti ada alasannya. Dan yang ketiga, kita semua memiliki motivasi internal. Internal artinya dalam diri kita sendiri. Nah, makanya di dalam restitusi itu kita mengharapkan anak sendiri yang akan memberitahu tadi bahwa saya salahnya di sini. Nah, nanti kalau sudah validasi tindakan baru kita tanya, sebenarnya mau jadi seperti apa sih kamu? Kamu dia melanggar sesuatu, tindakan yang dia bisa ambil apa? Jadi kita tidak boleh menawarkan, oh kalau tadi salah seperti ini, kau harus begini. Nanti anak sendiri yang sebutkan. Oh tadi saya salah begini, berarti nanti solusi saya seperti ini. Itu di restitusi. Nah, ini jadi ini segitiganya. Yang pertama itu mulai naik sedikit, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi antara anak dengan kita mendengar yang mana yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan tentang keyakinan.
keyakinan kelas yang mana tadi yang dia langgar. Dan menurut anak itu, apa solusi yang diambil supaya dia bisa menembus tadi itu atau belajar dari yang salah tadi itu. Ya. Jadi menstabilkan identitas itu dibuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi biasanya juga itu kita berbuat kesalahan itu, tapi nanti kita bisa belajar dari kesalahan yang kita buat itu. Jadi istilahnya bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pasti manusia pernah berbuat kesalahan. Ini tadi dimenstabilkan. Jadi jangan kita bilang oh dia sudah salah berarti dia sudah tidak ada cara lain lagi. Kita mengharapkan bahwa anak akan belajar dari yang nantinya akan menggeser, berarti dia melanggar tadi keyakinan kelas. Tapi setelah dia sadari, setelah kita validasi tadi, setelah kita restitusi, dia akan menggeser dari identitas gagal ke sukses. Belajar dari kesalahan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Di validasi ini kita beranggapan bahwa setiap kita melakukan sesuatu pasti ada yang kita mau penuhi, pasti ada kebutuhan yang kita mau penuhi. Ya, tentu guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Ini divalidasi. Jadi semua orang melakukan sesuatu itu pasti ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Makanya nanti kita gali di sini. Sebenarnya tadi kau lakukan itu tujuannya apa sih? Kau kan sudah tahu bahwa itu tidak baik. Tapi ada tujuan yang kau mau capai. Kemudian menanyakan keyakinan. Di kegiatan menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Di menanyakan keyakinan, kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada anak. Sebenarnya kau mau jadi orang seperti apa sih? Ya, keyakinan kelas kita seperti apa? Kau mau jadi apa sebenarnya? Oh, saya mau jadi polisi. Nah, tapi kalau misalnya rambut seperti itu, ada polisi yang seperti itu kan? Nah, nanti anak sendiri, oh ya sudah kalau begitu sebelum saya ke sekolah, saya akan potong dulu rambut. Jadi inilah yang disebut dengan budaya positif melalui keyakinan kelas, dan tindak lanjutnya adalah restitusi. Nah, tadi di validasi bahwa semua orang melakukan sesuatu itu karena kebutuhan. Kebutuhan manusia itu ada 5. Ini bukan kebutuhan secara ekonomi ya, primer. Manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itulah primer dan sekunder. Jadi ada orang melakukan sesuatu itu karena kebutuhan dasarnya, yaitu ingin bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan diterima. Dia mau diterima, cari kanan. Ini adalah melakukan tindakan itu karena memenuhi kelima kebutuhan ini. Ya, jadi nanti kita tanyakan di validasi tindakan yang salah. Nah, kenapa kita perlu untuk membina anak dengan berdisiplin positif? Karena kita sebagai guru memiliki 5 posisi. Posisi kita di sekolah bukan hanya mengajar, tapi posisi kita ada 5. Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Tapi kelimanya ini kita lakukan itu harus sama-sama, jangan hanya kita di satu sisi. Yang pertama adalah pembuat merasa bersalah. Kadang kita harus mengakui sikap kita bahwa kita harus memunculkan, saya harus membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, penghukum. Ya. Jadi kadang juga dalam situasi tertentu kita menghukum dengan batasan-batasan tertentu. Yang ketiga, teman. Kita dengan peserta didik juga harus bertindak sebagai teman, tempat curhatnya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau, kita memantau bagaimana perkembangan anak.
Dan yang kelima adalah manajer. Manajer di sini berarti kita adalah pemimpin pembelajaran, bukan ya harus jadi kepala sekolah semua. Ya, artinya kita semua kan di dalam kelas menjadi pemimpin di dalam, pemimpin pembelajaran. Jadi kalau tadi bilang kenapa itu restitusi itu kan tugasnya kesiswaan, bukan begitu Bapak Ibu. Kita semua guru ini tugas kita adalah 5 posisi ini. Kita membuat merasa bersalah, oke? Penghukum, oke? Teman, pemantau, dan manajer. Namun ini kita lakukan harus kolaboratif. Jangan ada satu sisi yang lebih berat, yang sisi lain kita tidak lakukan. Jadi seperti itu. Ya, itu tentang restitusi. Jadi saya mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Ya. Terima kasih Kakak kesempatan ini bukan pertanyaan tapi termasuk masukan. Artinya dengan adanya saya ikuti ini menerima pembelajaran yang positif, terutama waktu yang pertama tentang keyakinan kelas itu memang saya tidak ada, jadi saya tidak paham sama sekali. Tetapi ketika saya ikuti yang kedua saya paham. Artinya begini, misalnya kita lihat hal kecil saja, kemeja di luar ini. Ya. Ada guru yang memang dia rutin, begitu lihat langsung dia tegur, sehingga anak itu ketika dia bertemu dengan saya dia tahu, oh Ibu Mariko selalu tegur ini, contoh. Itu contoh saja. Tetapi kalau kebanyakan kita merasa bahwa ini bukan bagian saya, saya hanya mengajar saja, mendidik tidak. Sehingga banyak siswa kita yang kita lihat rata-rata kemejanya di luar. Bagaimana kita bisa dengan sekolah lain yang berpakaian itu rapi. Kedua, rambut yang tadi kakak sudah sentil, sehingga kita juga bisa mengurangi, mungkin kita merasa bahwa yo ini tanggung jawab kesiswaan, padahal kita semua punya tanggung jawab dan berada tadi pada posisi 5 hal tadi. Itu mungkin tanggapan saya atau tambahan. Terima kasih. Memang ya seperti itu ya yang kita hadapi ya. Kadang kita berpikir begini, tentang kedisiplinan itu kan tugasnya kesiswaan. Sementara ternyata posisi kita kalau kita menjadi guru ya ini 5. Ya. Jadi kadang kita membuat anak merasa bersalah. Kadang kita mendukung juga. Jangan sampai begini. Nanti hanya kesiswaan saja yang mendapat batunya. Sebenarnya tugas kita itu semua sebagai guru ya harus ini. Hanya saja kita pakai ini di posisinya yang berbeda-beda. Ya. Jangan sampai makanya tadi itu untuk menjalani 5 posisi itu, jadi kita harus ada keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu dulu itu namanya peraturan. Tapi sekarang lebih diperhalus lagi. Selesai peraturan kelas, dirubah lagi kesepakatan kelas. Sekarang dirubah lagi ke ya, terima kasih Bu masukannya. Ya, jadi memang seperti itu. Kita seorang guru, jangan kita hanya menjadi manajer tadi itu. Berarti manajer, berarti di dalam kelas kita sudah oke. Tapi 5 posisi itu harus berjalan bersama-sama. Ketika melihat anak yang kurang sesuai ya, boleh kita tegur. Tapi ketika dia melanggar, dia keyakinan keras, kita panggil, baru kita restitusi. Langkah restitusi tadi itu sudah tidak perlu kita, makanya kita cairkan suasana dulu. Kalau Pak Den di pemerintah sudah paham itu. Jangankan anak-anak, orang tua saja sudah bisa menghadapi itu. Ya, jadi kita harus stabilkan dulu, habis itu kita validasi, baru kita tanyakan, tadi pun melanggar apa? Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Tentang restitusi atau keyakinan? Kayaknya keyakinan dengan peraturan itu lebih keras peraturan daripada keyakinan. Iya, betul. Ya toh, berarti kita makin mundur. Sementara karena anak saja peraturan saja yang udah jelas-jelas tidak boleh, masih saja mereka melakukan. Apalagi hanya keyakinan. Yang istilahnya anak itu kan bukan produk dari kita saja, dari sekolah. Itu produk dari rumah yang datang ke sekolah.
Saya rasa kalau di secara umum masih mengenal peraturan. Sampai di pelajaran kami juga ada pelajar membuat larangan. Nah, di pelajaran kita. Jadi kenapa istilahnya apa latar belakangnya sampai dia berubah menjadi lembek lagi begitu, lebih soft lagi itunya daripada peraturan, kemudian apa tadi lagi? Kesepakatan. Kesepakatan. Ya. Ya, toh? Nah, kenapa jadi turun lagi, lebih lembut lagi seperti itu? Oke, baik. Ya, pertanyaan bagus dari Ibu Marintan. Apa bukan peraturan? Ya, peraturan itu disusun oleh orang lain untuk diikuti oleh orang lain juga. Artinya ini konotasinya negatif. Sedangkan saat ini kita berbicara tentang disiplin positif. Sama dengan yang kedua. Kenapa kita tidak boleh pakai kalimat negatif? Kenapa harus dirubah ke kalimat positif? Karena kembali lagi ke materi kita hari ini, yaitu budaya yang positif. Budaya positif artinya ya setidaknya kita pergunakanlah kata-kata yang positif. Janganlah pakai yang negatif, ya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kembali lagi ke keyakinan kelas? Kenapa tidak pakai kesepakatan saja? Ya, karena keyakinan kelas itu berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Supaya lebih ramping lagi, sehingga kelihatannya ramping, tapi maknanya atau jangkauannya itu loh lebih luas lagi. Guru penggerak berdasarkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita menuntun anak berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kita melihat sekarang bahwa kodrat zaman ini semakin menguasai dunia saat ini. Jadi makanya pendidikan itu kita harus berdasarkan apa maunya anak. Jadi kita sekarang pendidikan itu kita kembali apa maunya anak. Di kelas pun juga seperti itu. Kalau dulu di zaman penjajahan dengan adanya kodrat zaman kita berbuat sedikit saja sudah viral. Terus anak-anak itu sekarang itu sudah banyak dikendalikan oleh pengaruh-pengaruh luar. Kemudian yang berikutnya adalah anak dari rumah itu punya kepribadian masing-masing. Memang bagi kita sekolah-sekolah besar begini berat. Karena kita harus mengikuti 700 kepala. Tapi ya itu sudah pendidikan yang kami dapatkan ini bahwa kita harus menuntun anak itu berdasarkan dari rumah dia seperti apa. Saya peraturan kelas dirubah lagi kesepakatan kelas. Sekarang dirubah keyakinan kelas. Jadi dulu itu peraturan. Peraturan itu artinya dari guru. Guru yang sampaikan ke anak-anak. Tidak boleh masuk terlambat. Begitu kan? Tidak boleh makan di kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dulu-dulunya. Terus setelah itu dirubah menjadi kesepakatan. Kesepakatan kelas artinya yang tadi itu kita susun bersama. Yang tadi kita susun bersama dengan anak-anak, tapi masih mengandung kalimat-kalimat negatif. Yang tadi itu, tidak boleh ini, jangan itu, tidak boleh ini, itu berarti negatif. Makanya di keyakinan kelas, dia sudah dirangkum lagi menjadi keyakinan kelas, jadi dia akan masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Universal itu yang kayak tadi, disiplin, bertanggung jawab. Kalau disiplin itu kan dibawanya nanti, datang tepat waktu, tidak makan di kelas, itu kan sudah kerjaan, dia langsung kerjakan. Itu tanggung jawab semua itu. Makanya dia tinggal dirangkum menjadi hanya beberapa saja, karena kalau keyakinan kelas harus di rumah. Misalnya di rumah itu yang dia lihat itu adalah minta maaf secara kasarnya. Misalnya ini kan yang ciptakan adalah profesor yang di luar negeri, yang notabene masyarakatnya itu adalah dari dalam perut saja. Fokus di maksud daripada Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus menuntun anak berdasarkan kodrat zaman dan kodrat alam. Nah, makanya saya bilang harusnya ada juga ahli-ahli yang datang bagaimana untuk menghadapi anak-anak yang notabene kita di daerah-daerah yang terisolir seperti ini.
terisolir, bukan terisolir dari dunia global, tapi kita terisolir dari kebiasaan-kebiasaan itu. Tapi ya tentunya seperti itu. Dan saya rasa bukan baru sekolah ini yang mengadakan itu, semua sekolah juga sudah memberikan sosialisasi tentang hal positif ini. Ya. Jadi dunia sekarang kan dunia global. Sedikit-sedikit itu ya kita sudah dengar bahwa guru saja mau nyuruh anak-anak saja sholat sudah dipenjara. Terus guru saja potong rambutnya anak dikartapel. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang kita tersandra oleh peraturan dari atas dan kenyataan di lapangan. Ya seperti itu yang saya dapatkan, Bu. Bahwa kita sekarang memang kalau dulu itu peraturan itu kan sumber peraturan anak-anak dulu itu kan memang satu. Kalau ada pendapat lain, ingin saya mungkin lebih ke pemahaman ya tentang istilah restitusi. Kalau selama ini restitusi itu kayak apa ya? Kalau sehari-hari ganti rugi ya? ya ganti rugi. Ganti rugi. Kembali. Nah, terus sekarang ada tadi istilah segitiga restitusi. Di situ dikatakan bahwa menstabilkan identitas. Jadi mungkin dalam proses pengelolaan kelas mungkin ada hal-hal yang sebenarnya biasa kita lakukan, apakah itu benar atau tidak. Misalnya kayak begini, contohnya sengaja kita menciptakan suasana diam saat ada kejadian. Jadi kita diam, terus anak-anak bisa menilai sendiri bahwa ada yang salah, sehingga kenapa tiba-tiba bapak ibu berhenti dan diam. Apakah itu contoh menstabilkan identitas atau harus menggunakan kalimat-kalimat tertentu yang membuat anak-anak berpikir? Mungkin itu yang sebatas pemahaman saya tentang menstabilkan identitas itu yang seperti apa. Terima kasih. Restitusi ini memang hanya salah satu cara dalam melakukan restitusi itu. Restitusi itu boleh saja kita, kalau anak itu kalau yang kami pelajari segitiga ya, yang segitiga itu berarti tiga kegiatan itu kita lakukan. Pertama kita panggil anak dulu, panggil anak satu, berarti restitusi itu satu ya, satu kita panggil, kemudian kita stabilkan, habis itu validasi, baru tanya keyakinan. Mungkin kalau misalnya kita lakukan di kelas, mau supaya anak ini dia sadar, berarti ada yang salah ini. Berarti itu kan restitusinya adalah pribadi, mandiri. Tapi kalau yang tadi yang segitiga itu salah satunya, kalau misalnya ada yang melanggar keyakinan kelas. Memang itu salah satu cara saja yang segitiga. Bisa saja restitusi pribadi, lirik begini, mereka sadar sendiri. Tanpa kita kasih tahu, mereka sadar sendiri. Itu juga restitusi, artinya begini, dia sadari bahwa saya salah, dan dia belajar untuk memperbaiki sendiri, tanpa kita tegur pun. Tapi kalau sudah parah, berarti kita panggil. Menstabilkan identitas itu bisa kalimat Bisa. baik dari diri kita pribadi atau siswa. Iya. Kalau saya begitu, kalau memang yang dalam praktek yang kami jalankan itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan yang kita kasih ke anak kalau kita menstabilkan. Ada pertanyaan kalau kita validasi. Ada pertanyaan kalau di keyakinan. Berusaha memperbaikinya berarti kita tidak sampai kepada solusi. Makanya kalau segitiga restitusi itu berarti kita harus sampai kepada solusi, dan solusinya itu dia dari dia, apa yang dia lakukan untuk belajar dari situ. Makanya dikatakan di teorinya itu ada banyak cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah, tapi cara yang paling efektif adalah segitiga restitusi. Salah satu cara saja itu segitiga restitusi. Jadi ada banyak cara di luar sana. Silakan yang mungkin kita sesuaikan saja. Yang penting intinya seperti itu. Kita mengharapkan anak dia tahu kesalahannya, kemudian dia belajar untuk memperbaikinya, atau dia Kita lakukan. ya Istilah baru itu yang betul. Jadi makanya saya bilang begini. Sebenarnya ini teori-teori ini kami lakukan. Hanya saja kita tidak tahu namanya dia di sebelah mana. Iya, apa namanya? Sebenarnya kita guru-guru sudah lakukan semua. Hanya saja mungkin porsinya yang masih. Mungkin kita dominan di mana.
Kita dominan di penghukum kah? Kita dominan di manajer kah? Atau kita dominan di pemantau? Saya walaupun tidak pernah menghukum, walaupun tidak pernah membuat mereka bersalah, jadi seperti itu. Sebenarnya kita sudah lakukan semua. Ya. Sedikit saja ya, kemarin waktu kita ada pelatihan yang dari Pak Ruba dan Turakindo, ada satu hal yang mungkin hanya sebagai contoh saja. Kemarin kalau setelah kita mengikuti kegiatan, kita agak ribut. Pak Ruba kan ada satu cara yang dia ini ya. Oh iya. Ya, yang habis itu kita satukan baru. Nah, itu setelah itu kita langsung dia. Streaming. Ya. Jadi itu tadi yang sudah disampaikan bahwa ada berbagai macam cara yang kita bisa melihat mengamankan situasi yang mungkin dalam keadaan yang ribut atau apakah ya itu. Jadi itu mungkin salah satu contoh, dan itu ya mungkin banyak cara lain yang kita bisa lakukan di dalam kelas untuk Menstabilkan suasana. Ya, menstabilkan suasana. Ya, jadi itu saja mungkin yang. Ya, terima kasih. Tapi salah satu cara yang kami pelajari itu segitiga. Itu pun segitiga tadi itu apakah bisa dibolak-balik? Ya dalam keadaan terpaksa ya mungkin kita balik. Langsung kita kasih tahu. Mulai dari bawah. Ya mungkin juga langsung kita tanya, apa yang salah? Berarti itu kita validasi langsung. Boleh. Tapi yang efektif adalah kita pakai segitiga. Kalau yang normalnya segitiga. Kemarin juga kami berdebat begitu. Karena mereka pikir begini bahwa harus mulai dari bawah, harus terarah. Sementara di dalam teori itu di bukunya itu kelihatan sekali bisa terbolak-balik Bapak Ibu. Ya, tapi yang efektif adalah sesuai. Mulai kita stabil. Salah satu yang segitiga tadi restitusi salah satu yang bisa kita lakukan kalau keadaan normal dalam menyelesaikan suatu masalah. Ya, sehingga saya rasa Bapak Ibu kalau kita semua kolaboratif, semua melakukan ini di kelas, tidak usah jauh-jauh dulu. Setiap kita masuk di kelas, kita lihat ada sesuatu yang seperti itu, mari kita lakukan bersama-sama. Tapi ingat, pijakan kita untuk itu harus semua sudah tahu. Itu namanya nilai-nilai kebajikan universal. Orang semua sudah tahu bahwa itu salah. Orang semua sudah tahu bahwa itu salah, tapi dia lakukan. Tapi kalau kita tegur anak tanpa ada keyakinan itu, peraturan itu, maka ya mungkin saja ada yang bilang begini, karena tadi kebutuhannya itu. Dia kan melakukan itu memenuhi kebutuhannya tadi. Ada 5 kebutuhan tadi itu. Jadi baiknya Bapak Ibu kita adakan kesepakatan di kelas. Supaya kita menegur anak juga kita ada dasar. Jadi seperti itu. Betul, kita jangan sampai tersandra oleh terminologi. Ya. Ya. Jadi Bapak yang pertama ada peraturan, lalu kemudian konsensus, lalu terakhir diberi nama keyakinan. Itu soal terminologi. Itu catatan dasar. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan Bapak, kalau omong tentang keyakinan kelas, mungkin usul saya ada kembar antara keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah. Kita pakai terminologi itu ya. Kan di sekolah kita ada keyakinan sekolah, peraturan sekolah. Sehingga kalau keyakinan kelas itu kita mau kembangkan, maka tidak boleh keluar daripada keyakinan sekolah. Itu penting. Contoh, umpamanya kita punya keyakinan sekolah, Bapak rambutnya ya sudah harus sekian. Nah, berarti keyakinan kelas itu minimal tidak boleh keluar daripada keyakinan sekolah. Ini penting catatan awal. Nah, kalau kita nanti masuk ke kelas-kelas untuk katakanlah keyakinan kelas, apakah keyakinan kelas itu harus dirumuskan oleh wali kelas? Usul saya, ya kita punya keyakinan sekolah. Baiklah itu dimodifikasi di kelas. Sekian di dalam prosesnya itu. Ini poin pertama. Yang kedua itu soal bagaimanakah posisi kita guru. Semua ini kita sudah bikin semua, Bapak Ibu guru. Enggak, semua kita sudah bikin. Hanya lalu kemudian kita mulai tersandra. Tersandra itu tuh dengan situasi ini
anak Papua, ini dia tinggi besar ini dia mabuk ini nih. Lalu kemudian akhirnya kita mulai redusir itu. Sehingga terkesan macam ada guru yang kita saya mau bikin tapi ya diam sudah. Tapi kalau untuk saya ini bagus juga, materi ini bagus supaya membangkitkan kembali lain, sehingga tidak seperti tadi Ibu Mariko bilang itu tuh. Tunggu kalau Ibu Mariko, oh anak-anak mulai takut. Oh ada Ibu Marintan, oh ada Ibu Tedora umpamanya, baru orang mulai takut. Nah, jadi baiklah kita dengan cara standar kita tetap menyampaikan itu. Sekali lagi Bapak Ibu, saya punya keyakinan pribadi bahwa mereka tidak mungkin akan melakukan dua hal kepada pribadi Bapak Ibu. Ya mungkin kalau saya ya mungkin saya yakin. Karena memang sudah kumpulan banyak untuk saya. Karena itu kalau untuk Bapak Ibu loh. Nah, apapun yang kita jabarkan restitusi sekolah, apalagi soal kelas ya itu intinya adalah restitusi kemanusiaan, menjadi manusia yang lebih baik. Kalau menjadi manusia yang lebih baik berarti ya dia harus menghargai guru, menghormati guru, menghargai teman, toleransi beragama. Nah, ini kan soal nilai-nilai yang universal. Yang ketiga, penutup untuk saya. Saya senang kita di SMP Negeri 4. Ya, kalau omong tadi ada sejumlah hal yang memang ada hal tertentu yang dimana kepala sekolah bisa langsung ambil keputusan. Jadi tidak perlu kita guru ribut lagi. Karena memang itu dia sudah mewakili kita semua. Ada bagian-bagian lain yang memang mungkin harus hanya kita guru, kita apa lain. Nah, yang saya senang kita di sekolah ini adalah apa yang sudah diputuskan, lalu kemudian kita guru-guru lain tidak ada yang bilang itu dari kepala sekolah, itu sudah daripada orang, tidak. Tapi lalu kemudian kita guru merasakan itu sudah Ibu Marintan. Saya tidak pernah dengar itu, dan itu yang saya mau bilang, saya pakai istilah yang positif ini, Ibu Anugerah. Dan ini kita sebetulnya kita mau bangun budaya itu dengan cara kita bagaimana supaya sekolah itu menjadi lebih bermartabat. Nah, saya yakin semua kita guru kita mau supaya bermartabat. Hanya cara kita yang masih menuju ke proses itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman guru yang sudah mendukung kita untuk kebersamaan dengan segala suka dukanya. Nah, luar biasa guru-guru SMP Negeri 4. Tepuk tangan dulu. Terima kasih masukannya lagi. Yang kolaboratif ini tetap kita pertahankan ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun keadaannya itu, mari kita kerjasama. Kalau seandainya ada hal-hal yang mungkin menurut kita kurang berkenan, mari kita restitusi menjadi guru SMP Negeri 4 yang utuh lagi. Ya, namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Nah, orang melakukan itu karena ada kebutuhannya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah 5 kebutuhannya. Diri, ya, mungkin terutama yang baru-baru ya, jangan kita mengasingkan diri. Ya, jangan pikir begini, saya ini junior segala macam. Mari, semua ini kita semua sama. Kalau memang ada yang mungkin menurut kita saya mungkin apa dan sebagainya. Ya, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik saja supaya kita kapan pun dan di mana pun kita tetap positif saja, positive thinking. Oh ya, itu yang saya mau tanya tadi bahasa Inggrisnya, positive thinking saja. Bahasa Inggris. Ya, harus ada istilah Pak. Bahasa Inggris thinking. Nanti kita pakai bahasa Inggris. Sampai dengan restitusi. Jadi intinya keyakinan kelas itu adalah kalau dulu itu peraturan, kalau restitusi itu menyelesaikan tadi itu. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat.